Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan, dan penyertaan-Mu dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kami datang dengan syukur kepada-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang dengan syukur kepada-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah
menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Katakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembah, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, jadi persembahan yang terbaik bagimu. Ini rindu kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kau ajaib, kau mulia, kau hebat, kau dahsyat. Tiada yang sepertimu.
tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, hanya Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau yang telah terbukti sampai hari ini. Engkau Allah yang setia. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Sebab Kau Immanuel, Allah beserta kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Kami terus berharap hanya pada-Mu, percaya pada-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, meninggikan Engkau dalam hidup kami selamanya. Selamanya.
menyembah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya. Selamanya. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Allah yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji, semua Kau genapi bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Suatu kami tidak takut, kami tidak gentar, Tuhan. Sebab ada Engkau yang menyertai kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopang
hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan Kau harapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu, menanti-nantikan, percaya kepadamu. Dan biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan kami, untuk kami berharap kepadamu, percaya kepadamu. Sebab kami tahu kami jalani hidup ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di pasal 26 dari kitab 1 Tawari. Kalau kemarin bagaimana kita sudah membaca pengangkatan para penyanyi yang akan melayani di Bait Suci, ya. Hari ini kita akan melihat pengangkatan petugas-petugas yang bertugas sebagai penunggu pintu dan beberapa pejabat-pejabat lain di antara orang-orang Lewi. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemia bin Koreh dari keturunan Ebiasap. Meselemia mempunyai anak-anak yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elionai, anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Ishasar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ketujuh, anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Ayat 9, dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia, anak yang kedua, Tebalia, anak yang ketiga, dan Zakaria, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuat undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Saleket di jalan raya Tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang
pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yizar, orang Hebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabia, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan dan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Ayat 29, dari orang Yizar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserai tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dan dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang yang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yang diserai urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak, ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Ya. Jadi perikop ini menceritakan pengangkatan para penunggu pintu, ya, dan beberapa pejabat lain di antara orang-orang Lewi. Ya. Yang pertama kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 itu, ya, bagaimana seluruh keturunan penjaga pintu ditetapkan yang terdiri dari keturunan Korah, ya, keturunan Obed Edom dan keturunan Merari, ya, diangkat sebagai penjaga pintu yang bertugas untuk melayani di rumah Tuhan sebagai penjaga pintu. Kemudian bagian yang kedua kita melihat bagaimana orang-orang Lewi lainnya dari ayat 21 sampai ayat 32 yang ditetapkan ada dua kelompok, ya, kalau kita perhatikan tadi, ya. Yang pertama bertugas di dalam untuk mengawasi perbendaharaan rumah Allah, ya, dan barang-barang yang kudus, ya. Bisa kita lihat di ayat yang ke-20, ya. Dan orang-orang Lewi lainnya yang bertugas di luar yang menjadi pengatur dan menjadi hakim untuk membantu segala pekerjaan untuk kepentingan Tuhan dan juga untuk kepentingan raja. Jadi ada dua kelompok, yaitu seluruh keturunan penjaga pintu, ya, yang dari keturunan Korah, keturunan Obed Edom, keturunan Merari, dan orang-orang Lewi lainnya yang bertugas di dalam dan di luar. Tugas utama daripada penjaga pintu ini, kalau kita perhatikan dari perikop ini adalah orang-orang yang bertugas menjaga keamanan bait suci, ya,
dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalamnya, ya, dan tentunya juga mengawasi lalu lalangnya para pengunjung, ya, supaya para pengunjung yang datang atau yang masuk tidak masuk ke area yang terlarang karena bisa bisa fatal akibatnya, ya. Sedangkan orang-orang Lewi lainnya yang tadi diangkat, ya, mengurus perlengkapan bait suci dan mengurusi juga eh, dikatakan di situ pajak kenegaraan dan keagamaan yang di luar bait suci. Kalau kita lihat tugas-tugas mereka, ya, ini tugas-tugas yang sebenarnya eh, tidak berhubungan langsung ya dengan prosesi jalannya ibadah atau apa namanya ya prosesi ibadah pelayanan yang ada di bait suci, ya. Tetapi kita tahu bahwa inilah tugas mereka yang cukup penting untuk mendukung kelancaran proses terjadinya ibadah, ya. Makanya bisa dibilang ini ada support system tim bagi terselenggaranya proses ibadah di bait suci, ya. Walaupun ini mereka tidak melayani secara langsung di bait suci, tetapi peran mereka sangat penting di dalam terjadinya ibadah atau pelayanan yang ada di dalam bait suci. Tugas mereka cukup penting karena di ayat yang 8 ya terbukti bahwa yang dipilih dan yang diseleksi adalah orang-orang yang gagah perkasa dan yang cakap melakukan pekerjaan mereka, ya. Jadi bukan tugas sembarangan, ya. Nah, kalau kita korelasikan kita kita apa namanya? Kita ambil pada zaman sekarang ini, ya, mungkin bisa disamakan, ya, penjaga pintu dan lain sebagainya, ya. Tugas-tugas yang diberikan tadi kepada mereka, ya, bisa jadi sebagai apa ya, sebagai katakanlah sebagai satpam, ya, sebagai cleaning service, ya, sebagai penjaga gereja, ya, atau saya sebutkan kalau di Bungo, ya, ada driver penjemput antar jemput jemaat pulang dan pergi, ya, dengan sukarela, ya. Kebetulan di Bungo saya cukup terharu karena ada 3 keluarga yang mau setiap minggu, ya, dengan sukarela mengantar dan menjemput jemaat dengan mobil mereka sendiri tanpa kompensasi apapun, ya, dan mereka lakukannya dengan sangat sukarela, dengan sangat setia, ya. Jadi kemungkinan itulah yang bisa kita korelasikan eh, saat ini pada pelayanan-pelayanan yang yang terjadi pada saat ini, ya. Sehingga apa yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa mungkin kita pelajari di sini adalah apapun bagian kita, ya, kalau kita sebagai pemimpin di dalam satu pelayanan, ya, maka kita belajar untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan segala potensi yang ada, ya, untuk terjadi atau terselenggaranya sebuah pelayanan yang baik, yang maksimal, ya. Kita tahu bahwa semua jemaat uh, tidak boleh menjadi jemaat yang biasa, ya. Semua jemaat harus berfungsi sebagaimana talenta dan bakat yang ada, potensi yang ada di dalam diri mereka, ya. Nah, kemudian atau kita yang sebagai dalam tanda kutip sebagai pelaku daripada pelayanan ini, ya, mungkin kita termasuk kelompok yang penunggu pintu, ya, atau kelompok daripada orang-orang Lewi lainnya, ya, kita sebagai pelakunya, ya. Kalau kita lihat, ya, bahwa uh, walaupun mereka tidak ikut terlibat langsung di dalam pelayanan ibadah, tapi jelas sekali bahwa apa yang mereka melakukannya untuk Tuhan. Itu prinsip yang perlu ditanamkan kepada kita semua, ya. Jadi mungkin sebagai satpam, sebagai penjaga gereja, sebagai cleaning service, sebagai driver, ya,
Mereka tidak terlibat langsung seperti WL, pemusik, pengkhotbah, tapi menurut saya tugas mereka sama pentingnya ya, dan sama nilainya, sama berharganya dengan orang-orang yang ada di panggung atau di depan mezbah, di depan panggung ya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bahwa apapun bagian kita, apapun yang kita lakukan, kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama nilainya, sama-sama pentingnya, dan sama berharganya. Oleh karena itu, ya sebagai jemaat, mari kita hari ini apa namanya apa ya disadarkan atau diingatkan mungkin ya bahwa terselenggaranya sebuah pelayanan, sebuah ibadah itu melibatkan begitu banyak orang ya. Ada baiknya kita peduli kepada mereka yang sudah terlibat ya, baik dengan ucapan terima kasih atau mungkin dengan doa kita atau mungkin dengan apresiasi kita ya untuk menghargai apa yang sudah mereka lakukan ya. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan Pak Eri ya. Jadi kita belajar pada hari ini ya bahwa semua bagian-bagian yang terlibat di dalam pelayanan baik langsung sebagai pelayan ibadah ataupun sebagai support system tim ya yang ada ya semuanya itu berharga ya dan semuanya tentu melayani Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan dengan setia karena kita melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini dan tentu mengingatkan kita semua karena saya percaya hampir keseluruhan kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang ada di dalam bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja di mana kita berjemaat. Nah, tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, dari apa yang kita baca hari ini, khususnya di ayat yang ke-8, mereka melakukan dipilih karena cakap. Bahkan kalau kemarin kita baca tentang para penyanyi, mereka adalah orang-orang yang ahli. Nah, jadi selain dari apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, bahwa kita harus menyadari semua kita ini saling melengkapi satu dengan yang lain dalam penyelenggaraan ibadah yang ada, di dalam seluruh pelayanan yang ada. Nah, yang kedua juga kita diingatkan, mari kita lakukan, karena tentu karena kita sudah dipilih, terlepas dari segala keterbatasan kita lah, penuh kasih karunia. Tapi mari perbesar kapasitas kita, untuk kita menjadi orang yang cakap di bidang pelayanan kita, menjadi orang yang ahli di bidang pelayanan kita. Sekali lagi bukan untuk kita, tapi semua itu untuk Tuhan. Ya, sama seperti kadang saya lihat di gereja jemaat. Ya, walaupun pelayanan cuman aser lah ya, penjaga pintu untuk ibadah. Selain seperti apa yang tadi Pak Ramli katakan, mungkin bagian driver, security, bagian perlengkapan, pembersihan, bukan orang-orang panggung, tapi itu kan support system tim yang juga harus melakukannya dengan cakap, bukan asal-asalan. Aku kan paling nggak dilihat orang juga, ngapain aku kerjakan dengan sungguh-sungguh, enggak. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui pemimpin, mari lakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap di bidang di mana kita dipercayakan untuk mengerjakan. Karena sekali lagi ingat, pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Dan sebagai bentuk rasa syukur buat kehormatan yang Tuhan beri, mari jadi orang yang cakap, jadi orang yang ahli. Dan tentu itu butuh komitmen, butuh konsistensi kita untuk terus melakukannya dengan setia. Seperti firman Tuhan katakan, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka percayalah Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi mari hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, apapun bagian
yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Bahkan kalaupun itu di luar konteks peribadatan yang hari Minggu, tapi di hari-hari hidup kita, di mana kita hidup sehari-hari, maka biarlah kita juga menjadi orang yang cakap dimanapun kita berada. Sekali lagi supaya hidup kita ini menjadi berkat dan menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena kan firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini kan bintang-bintang di bumi, bukan bintang-bintang di langit. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kata firman Tuhan Paulus pada jemaat Efesus. Jadi, mari terus perbesar kapasitas hidup kita, supaya kita cakap di bidang kita ahli di bidang kita, bahkan di seluruh aspek hidup kita. Semalam di Komsel yang kami layani, ya saya mengingatkan sungguh-sungguh sebagai anggota Komsel, urus hidup kita ini benar-benar roh, jiwa, tubuh kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita punya contoh, kita pelihara anjing aja, kita urusnya minta ampun anjing itu. Sampai semua kebutuhannya cukup, bahkan sebagian orang kadang iri. Ngurus anjing kayak lebih ngurus manusia saja. Nah, bagaimana kita ngurus hidup kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Apalagi kalau itu untuk kita pakai untuk melayani Tuhan. Mari sungguh-sungguh dalam hidup ini menjadi orang yang cakap dan ahli. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak, cucu, menantu, bahkan yang mengudara dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau berkati, kami juga bangga punya Allah seperti Engkau cukup baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan, bahkan berkat-Mu tak Kau curahkan bagi setiap kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan juga Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami sudah sama-sama memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan bahkan kami telah sharing firman-Mu ya Tuhan. Semua firman yang telah kami dengar dan kami terima, Tuhan Yesus boleh menerima dan kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang masalah kami ya Tuhan, kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, apapun yang talenta kami ya Tuhan, kami mau persembahkan untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan, kami juga serahkan ya Tuhan, hamba-Mu Pak Ramli yang tentang kuasa-Mu ya Tuhan, Kau berkati Pak Ramli ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu urapi, Engkau berkati pelayanannya, dan semakin Kau tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Baik pelayanan di Bungo ya Tuhan Yesus, maupun di tempat yang lainnya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Dan juga profesi sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan. Kau berkati kekuatan kesehatan Pak Ramli, bersama juga istri dan anaknya ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, Kau berikan jawaban yang pasti ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di kerokeran ya Tuhan, Kau berkati kami semua. Setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, pada sepanjang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama-Mu. Apabila ada teman yang di kerokeran dia yang sakit ya Tuhan, kami doakan dengan kuasa bimbingan Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, Engkau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus.
pada pagi hari ini kami menaikkan doa sepakat ya Tuhan Yesus. Kami sehati doakan camp pria sejati pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Maret ya Tuhan. Baik peserta, pemurid, pembicara, WL tim kerja, tempat serta dana ya Tuhan. Engkau berkati dan dananya Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga beri cuaca yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini melalui doa kami juga minta pada Tuhan Yesus Kristus turut campur tangan ya Tuhan. Lewat kuasa Biblia Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan kobuyung ya Tuhan. Menjadi sembuh saraf kejepit di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga ya Tuhan sehati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri ya Tuhan menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota sampai ke pedesaan sekalipun. Supaya tetap aman, damai, dan seluruh bangsa Indonesia, para memimpin pusat mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, dan pemerintahan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka ya Tuhan bekerja dengan hati nurani yang benar, dan kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau tahu roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya seluruh umat Kristiani bisa bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kemuliaan nama Tuhan selalu dipermuliakan ya Tuhan. Dari kota sampai ke desa-desa ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau selalu berkati untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan doakan ya Tuhan gereja-gereja dari berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh umatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik-Mu dan amanat agung yang Tuhan boleh menjadi garam dan terang dan menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang, percaya, bertobat sehingga menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk persekutuan dan fellowship kami pada pagi hari ini. Kami telah bersama-sama menaikkan hormat, pujian, dan doa kami kepadamu, dan kami telah sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus mempertajam talenta kami, Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersyukur untuk apa dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk melayani di rumah-Mu. Biarlah semuanya kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, memberkati, mengurapi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hari. Oke, Mr. John. Pak Rabi, terima kasih atas firman-Mu. Maju terus ya Pak.